Selamat pagi teman-teman semua, para pengurus kelurahan dan juga warga eh, Kelurahan LPDP UNY. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan juga puncak pemilihan Lurah LPDP 9.0. Untuk sama-sama membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UNY, dan Mars LPDP. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia.
Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Lurah LPDP UNY 8.0 kepada Mbak Celia Cebiba, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Yang saya hormati pengurus Kelurahan LPDP UNY 8.0, mulai dari BPH, Divisi Pemberdayaan Manusia, Divisi Bakat dan Minat, Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Divisi Penelitian dan Pengembangan, dan Divisi Informasi dan Komunikasi yang saya sayangi. Selanjutnya yang saya hormati juga teman-teman awardee LPDP UNY dimanapun teman-teman berada, dan yang berada di Smart Room lantai 1 Gedung Sugeng Mardiono. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmatnya pada hari ini kita bisa bertatap muka dan bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan laporan pertanggungjawaban Kelurahan LPDP UNY 8.0 Gema Kolaborasi, dan nanti dilanjutkan dengan puncak pemilihan Lurah 9.0. Pastinya hari ini kegiatannya bikin senang dan disayangkan gitu. Disayangkan karena memang kepengurusan 8.0 harus berakhir begitu, teman-teman. Tetapi kita juga bersama-sama menyambut kepengurusan yang baru, yaitu 9.0, dengan harapan semoga regenerasi yang kita laksanakan selalu menghadirkan kepengurusan yang lebih maju begitu dalam hal berkolaborasi. Kali pertama pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak karena telah mendukung segala kegiatan, mendukung Kelurahan LPDP UNY 8.0. Dan kemudian kami juga memohon maaf apabila selama periode kepengurusan, kami melakukan kesalahan baik yang khilaf, tidak sengaja maupun disengaja begitu. Semoga tidak ada yang disengaja ya teman-teman. Semuanya hanyalah kekhilafan kita. Dan semoga kita senantiasa tetap bisa menjalin silaturahmi begitu ke depan. Jadi hari ini untuk laporan pertanggungjawaban nanti, kami harap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir untuk menyimak pertanggungjawaban dari BPH dan setiap divisi pengurus kelurahan LPDP UNY 8.0. Demikianlah pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, selalu selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan memasuki acara inti, yaitu laporan pertanggungjawaban
dari BPH, dari Lurah, Sekretaris dan Bendahara, dan diikuti oleh divisi-divisi, yaitu Divisi Pemberdayaan Manusia, Divisi Informasi dan Komunikasi, Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Divisi Bakat dan Minat, dan terakhir Divisi Penelitian dan Pengembangan. Untuk efisiensi waktu, langsung saja dipersilahkan kepada BPH, mulai dari Lurah, Sekretaris, dan Bendahara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Baik, teman-teman, untuk laporan pertanggungjawaban pada hari ini dimulai dari BPH. Nanti saya akan menyampaikan mulai dari Lurah, kemudian Sekretaris dan Bendahara. Baik, laporan pertanggungjawaban dari PBH akan saya awali, kemudian nanti dilanjutkan oleh Sekretaris dan Bendahara. Aku nggak bisa. Oke, baik. Terkait dengan Kelurahan LPDP UNY 8.0, saya awali dengan penyampaian terkait struktur Kelurahan LPDP UNY 8.0 kali ini beridentitas Gema Kolaborasi begitu. Jadi kami berharap di LPDP UNY senantiasa menjalin silaturahmi, berkolaborasi untuk melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian begitu. Hal ini juga sebagai
implikasi dari semangat bangkit pasca pandemi begitu setelah lama kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, akhirnya di tahun 2022 kita melaksanakan berbagai kegiatan secara luring begitu. Jadi melalui tagar Gema kolaborasi ini, semoga kita senantiasa bisa kembali bersemangat melakukan kegiatan yang baik bersama-sama, melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah, terkait dengan struktur, yaitu lurah, kemudian ada dua sekretaris, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, kemudian proker tersebut dijalankan oleh 5 divisi, mulai dari divisi pemberdayaan manusia, divisi penelitian dan pengembangan, divisi bakat dan minat, divisi pemberdayaan masyarakat, dan divisi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah visi dan misi Kelurahan LPDP UNY 8.0. Visi mewujudkan komunitas yang berfokus pada pelayanan, bergerak dalam pemberdayaan, dan berpegang pada kesinergian. Visi tersebut dioperasionalisasikan ke dalam 5 misi. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima, kedua menjembatani komunikasi antar awardee, kelurahan, dan LPDP, ketiga meningkatkan kesinergian sehingga tercipta kebersamaan dan kekeluargaan, keempat melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia, dan kelima melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah data awardee LPDP UNY pada tahun 2022 mulai dari angkatan 2019 sampai dengan 2022. Data ini mengacu pada data pengajuan PIN registrasi semester ganjil 2022 dan 2023. Terkait dengan kondisi internal Kelurahan LPDP UNY 8.0, berikut ini adalah nama yang menjabat di Kelurahan LPDP UNY 8.0 mulai dari Lurah saya, Celia Khadibah, Sekretaris 1 Mbak Sari, Sekretaris 2 Mbak Rini, Bendahara 1 Mbak Juli, Bendahara 2 Mbak Ria. Kemudian Kadif Pemberdayaan Manusia Mbak Nafiatul Latifah, Kadif Penelitian dan Pengembangan Mbak Dewi Natalia Marpaung, Kadif Bakat dan Minat Mas Nurizal Afandi, Kadif Pemberdayaan Masyarakat Mbak Novia Fajar Masyitoh, dan Kadif Informasi dan Komunikasi Mbak Mirsya Adilia. Terkait dengan kondisi eksternal Kelurahan LPDP UNY 8.0, kami senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak kampus Universitas Negeri Yogyakarta, mulai dari fakultas hingga universitas. Kemudian kami juga menjalin kolaborasi dengan Mata Garuda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kelurahan LPDP se-Yogyakarta. Terkait dengan realitas pelaksanaan kepengurusan Kelurahan LPDP UNY 8.0 ini, setidaknya ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada pengurus kelurahan selanjutnya terkait dengan program kerja begitu. Yang pertama adalah sejak Kelurahan LPDP UNY 7.0, kita telah bekerja sama dan berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rumah inspirasi yang terletak di Karangmojo. Untuk Kelurahan LPDP UNY 8.0 ini, kemarin kami melaksanakan kegiatan bertepatan dengan Maulid begitu pada tanggal 8 Oktober 2022. Jadi kami harapkan kegiatan ini dilanjutkan begitu. Jadi kolaborasi kerjasama yang dilakukan berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendataan awardee dan alumni LPDP UNY. Jadi supaya semuanya itu terdata begitu, kemarin Divisi Informasi dan Komunikasi telah meluncurkan pendataan awardee dan alumni begitu. Jadi semoga ini bisa senantiasa dikelola ke depan sehingga seluruh rekam jejak mahasiswa awardee LPDP UNY ini terekam begitu. Dan melalui basis data tersebut kita juga bisa langsung setelah kita mengisi Google Formulir, kita bisa langsung bergabung ke grup Telegram keluarga LPDP UNY begitu. Jadi semoga ini bisa dikelola lebih baik ke depan.
Baik, itu saja yang sementara yang saya sampaikan terkait dengan laporan pertanggungjawaban dari lurah. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Sari, Mbak Sari dan Mbak Rini, selaku sekretaris 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban untuk sekretaris. Baik, yang pertama itu kami sekretaris kelurahan LPDP 8.0 telah melakukan serangkaian kegiatan selama kepengurusan ini. Kami di kelurahan terdapat 2 sekretaris, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2. Untuk saya sendiri sekretaris 1 yaitu Sariah dari Pendidikan Sains, dan untuk sekretaris 2 itu Mbak Mustikarini dari Manajemen Pendidikan. Nah, selama melakukan kegiatan, kami melakukan pembagian kerja di mana untuk sekretaris 1 Nah, untuk sekretaris 1 itu mengelola administrasi kelurahan, mensosialisasikan SOP kelurahan, mengelola surat menyurat, koordinasi dengan pihak terkait berbagai kegiatan maupun program kerja kelurahan. Kemudian untuk sekretaris 2 membantu itu membantu lurah dalam menjalankan fungsi komunikasi dan koordinasi baik di lingkup internal kelurahan LPDP, baik internal maupun eksternal kelurahan. Kemudian ada sekretaris kegiatan. Nah, sekretaris kegiatan ini membantu mengelola hal-hal terkait administrasi dan kesekretariatan pada kegiatan atau program kerja setiap divisi. Kemudian rekapitulasinya itu pertama mengarsipkan surat keluar masuknya sertifikat selama kepengurusan, kemudian membuat struktur kepengurusan, kemudian mengarsipkan data seluruh pengurus kelurahan, kemudian mendata program kerja kelurahan, kemudian membuat timeline kegiatan dan program kerja kelurahan, kemudian membuat dan mensosialisasikan SOP, mengarsipkan data dan dokumen award di LPDP UIN 8.0, merekap dan menyusun laporan pertanggungjawaban keseluruhan pengurus kelurahan. Adapun struktur kepengurusan kelurahan LPDP 8.0 yaitu terdiri atas 5 divisi dengan keseluruhan jumlah pengurus termasuk lurah itu sendiri berjumlah 39 orang. Kemudian untuk rekapan surat, selama kepengurusan ini sekretaris telah mengeluarkan 61 nomor surat dan 19 nomor untuk sertifikat kegiatan. Kemudian setiap 2 kali dalam 1 tahun itu sekretaris juga melakukan pendataan untuk pendataan awardee yang digunakan untuk pengajuan tim. Bentar. Ini yang tadi PPT mau PPT. Bukan PPT, lanjutan bawahnya. Nah, bawahnya Mbak Saf. Lagi ada dibuatin. Bukan. Rapat kerja. Oke. Kemudian, kami juga telah melakukan rapat kerja yang dilakukan pada Sabtu 23 April 2020 pada jam 9 sampai jam 12 secara virtual meeting, dan ini merupakan tanggung jawab dari sekretaris. Kemudian evaluasi yang diperoleh itu rapat kerja berjalan dengan lancar. Kemudian pengurus menghadiri rapat kerja itu berjumlah 24 orang dari 38 pengurus. Kemudian ini mendapatkan evaluasi itu diperlukan persiapan yang lebih matang. 0 pembiayaan. Ini merupakan dokumentasi kegiatan dari rapat kerja kelurahan.
Kemudian next ada sosialisasi standar prosedur operasional, yaitu SOP atau SPL kelurahan merupakan salah satu bentuk aturan yang dibuat kelurahan sebagai wadah atau untuk komunitas penerima beasiswa LPDP dapat menjalankan operasional kelurahan dengan baik. Nah, sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan dan menyepakati standar prosedur operasional kelurahan yang telah dirancang. Nah, ini telah dilaksanakan pada Sabtu 16 Juli 2022 secara Zoom meeting dan terlaksana dengan baik. Next. Ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan sosialisasi SOP yang telah kami lakukan. Kemudian kami ada rapat evaluasi bulanan. Nah, rapat evaluasi bulanan ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan atau controlling terhadap perencanaan, pelaksanaan atau kegiatan selama kepengurusan kelurahan LPDP 8.0. Dia telah dilaksanakan 3 kali, yaitu pada 16 April 2022, 23 Desember 2022, dan 21 Oktober 2022. Nah, idealnya rapat evaluasi bulanan ini memang dilaksanakan setiap bulan, di mana target kami itu pelaksananya setiap minggu keempat akhir bulan. Namun pada nyatanya kami selama kepengurusan itu hanya melaksanakan 3 kali saja, dikarenakan sisa rapat lainnya itu langsung masuk ke rapat kegiatan setiap divisi gitu. Jadi setiap divisi setiap bulan selalu ada kegiatan, jadi rapatnya langsung masuk ke setiap divisi itu. Jadi itu yang menyebabkan kami hanya ada rapat evaluasi bulanan 3 kali. Mungkin saran buat next itu memang dilaksanakan ya setiap bulan untuk controlling setiap progres kinerja setiap divisi. Kemudian ketercapaiannya terlaksana dengan baik, evaluasinya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pelaksanaan rapat evaluasi bulanan perlu dilaksanakan secara offline ya, atau blended supaya lebih akrab gitu. Komunikasinya terjalin dengan baik. Kemudian perlu dijalin kedekatan personal antar awardee agar pengurus dapat hadir saat pelaksanaan evaluasi bulanan. Kemudian perlu dijadwalkan rapat yang tetap gitu, bahwa misalnya setiap tanggal berapa itu akan rapat, jadi setiap pengurus itu langsung bisa schedule kalau itu tanggal rapat, jadi tidak digunakan untuk tanggal yang lain. Itu lebih baik kalau ada seperti itu. Next. Lagi enggak? Nah, ini merupakan dokumentasi dari rapat evaluasi bulanan. Udah. Oke. Baik, sekian LPJ dari pertanggungjawaban dari sekretaris. Selanjutnya akan disampaikan oleh bendahara. Bendahara kan? Baik. Ya, suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada pagi hari ini kami menyampaikan LPJ dari bendahara terkait keuangan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun berjalan, selama tahun 2022 oleh kelurahan LPDP ini buat untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Julie kepada Mbak Julie. Ya, terima kasih Mbak Julie. Cek apakah suara saya terdengar teman-teman? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bagian pertama dari LPJ kami. Yang pertama bahwa kami dari tim bendahara ini terdiri atas bendahara 1, yakni Mbak Julie, dan saya selaku bendahara 2, Ria, dan juga ada bendahara kegiatan divisi. Adapun untuk pembagian tugas dari tim bendahara, yang pertama untuk bendahara 1 ini adalah bertugas untuk mengelola keuangan dan pengadaan barang serta kebutuhan untuk kelurahan. Kemudian juga bertugas untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran yang ada dalam bentuk soft file, kemudian memegang dana kas kelurahan, serta memeriksa bukti keuangan
dan memfasilitasi kebutuhan seluruh pembiayaan proker kelurahan. Kemudian untuk bendahara 2, tugasnya yang pertama adalah mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas, kemudian yang kedua meng-cross-check setiap bukti transaksi, dan yang ketiga ini mengkoordinir pengumpulan iuran yang ada. Dan adapun untuk bendahara kegiatan dan divisi ini bertugas untuk membantu pengelolaan keuangan dan keuangan dari setiap kegiatan serta menyusun laporan keuangan dari setiap program kerja di divisinya masing-masing. Selanjutnya terkait dengan iuran, adapun iuran ini adalah merupakan iuran wajib bagi seluruh awardee angkatan 2021 yang berjumlah 81 orang. Adapun besaran iuran ini sebesar Rp350.000 per orang yang dikumpulkan selama 1 kali masa studi di UNY. Nah, jumlah iuran ini ditetapkan berdasarkan hasil rencana anggaran biaya yang dimasukkan oleh setiap masing-masing divisi dalam proker rapat kerja untuk penetapan proker kelurahan LPDP UNY 8.0. Adapun masa pengumpulan iuran ini dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2022 dan dikumpulkan melalui rekening bendahara. Dan sampai dengan hari ini jumlah awardee yang sudah membayar lunas ada 41 orang dan yang belum lunas ini ada 7 orang. Adapun nanti yang belum ini kami harapkan bisa segera melunasi dan akan digunakan untuk program kerja di kelurahan selanjutnya. Selanjutnya, ini pemasukan dari seluruh dana yang masuk dalam kepengurusan LPDP Kelurahan LPDP 8.0 ini. Yang pertama ada hibah dari Kelurahan LPDP UNY 7.0 sejumlah Rp2 juta. Kemudian ada iuran awardee angkatan 2021 yang sejumlah 41 orang tadi, ini sebesar Rp14.500.000. Kemudian ada kontribusi dari kegiatan welcoming awardee yang dikumpulkan oleh masing-masing peserta, yakni sejumlah Rp10.396.696.000 yang Rp10.300.696. Kemudian ada juga santunan takziah untuk yang dikumpulkan dari donasi berjumlah Rp900.000. Kemudian ada penjualan merchandise, ini penjualan merchandise dana yang dikumpulkan sejumlah Rp26.363.872. Kemudian ada juga sumber dana dari kegiatan yang berupa donasi, yakni kegiatan donasi kegiatan berbagi berkah Ramadan itu sejumlah Rp2.600.000. Kemudian ada juga donasi dari kegiatan berbagi buku di Ruby, yakni Rp2.376.498. Dan yang ke-8 ada donasi yang diperoleh dari sponsorship dari LPDP Got Talent itu sebesar Rp1.300.000. Sehingga total pemasukan selama kepengurusan kelurahan LPDP UNY 8.0 yakni Rp60.341.066. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juli. Oke, terima kasih Mbak Ria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh bendahara Kelurahan LPDP 8.0. Ini pengeluarannya saya susun berdasarkan timeline. Jadi per bulan, bukan per divisi. Oke, di bulan April itu kita ada kegiatan Ramadan Ceria dengan penggunaan dana sebesar Rp1.984.500. Kemudian di bulan Juli, ini kita ada berbagi berkah ini sejumlah Rp30.000. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 kita ada lomba puisi dengan penggunaan dana sebesar Rp761.500. Ada kegiatan sharing session di bulan September sebesar Rp117.000. Kemudian ada webinar pertama ya, ini strategi tembus jurnal Scopus
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sebesar 1.150.000. Kemudian berbagi buku di Ruby, Rumah Baca Inspirasi, pada tanggal 8 Oktober itu sebesar 5.900.498 rupiah. Kemudian ada kegiatan LPDP Got Talent. Tanggal 5 November ini menghabiskan dana sebesar 3.954.300 rupiah. Kemudian ada sosialisasi dana penelitian dan sharing dari alumni pada tanggal 6 November sebesar 400.000 rupiah. Kemudian ada pelatihan Mendeley pada tanggal 12 November ini sebesar 650.000 rupiah. Kegiatan di bulan November ini merupakan rangkaian kegiatan dari Digitalis DPND, termasuk dialog entrepreneurship yang dilaksanakan 19 November ini menghabiskan dana sebesar 1.256.995 rupiah. Kemudian ada Gathering Awardee 2021 pada tanggal 26 November ini menghabiskan dana 2.590.000 rupiah. Kemudian di akhir tahun ini ada turnamen badminton yang dilaksanakan tanggal 2 Desember ini menghabiskan dana 1.095.000 rupiah. Kemudian pada hari ini LPJ dan pemilihan lurah ini kita mengeplot dana sebesar 1 juta rupiah. Dan ini dana-dana yang di luar kegiatan tadi, ada welcoming awardee yang dibiayai secara mandiri. Jadi tadi ada iuran anggota dan juga dikeluarkan sebesar iuran anggotanya tersebut 10.300.000 rupiah. Kemudian ada fun badminton yang dilaksanakan selama beberapa waktu menghabiskan total dana 260.000 rupiah. Yang ini ada santunan takziah, ada rekan kita yang membelinya, kemudian kita menghimpun dana dan santunan takziahnya bisa 900.000 rupiah. Ada kegiatan berbagi berkah ke Yayasan Sayap Ibu yang tidak membutuhkan biaya sama sekali dari Kelurahan LPDP 8.0. Kemudian kita ada penjualan merchandise. Jadi merchandise ini bukan termasuk kegiatan, tapi kita masukkan di di laporan ini. Jadi penjualan merchandise ini membutuhkan dana 23.798.508 rupiah. Dan yang terakhir ada administrasi bank selama 1 tahun itu 39.500 rupiah. Jadi total keseluruhan pengeluaran kelurahan LPDP 8.0 itu sebesar 59.319.497 rupiah. Yang ketika direkap jadinya seperti ini. Pemasukan kita tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dia sebesar 60.341.006 rupiah. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran sebesar 59.319.497 rupiah, menyisakan saldo sebesar 1.021.569. Di sini ada rekap penggunaan anggaran per divisi. Yang pertama ada BPH, Badan Pengurus Harian, ini menghabiskan dana 2.017.000 rupiah. Kemudian ada divisi pemberdayaan masyarakat sebesar 11.045.998 rupiah. Divisi pemberdayaan manusia 14.547.691 rupiah, yang mana 10.300.000-nya itu merupakan hasil dari iuran kontribusi dari awardee yang mengikuti kegiatan. Kemudian ada divisi informasi dan komunikasi. Total dana itu 23.798.508 rupiah. Ini dari penjualan merchandise yang tidak menggunakan dana iuran sama sekali. Kemudian divisi penelitian dan pengembangan itu 1.800.000 rupiah. Dan yang terakhir divisi minat dan bakat sebesar 6.070.000 rupiah. Sekian laporan LPJ dari Bendahara 1 dan Bendahara 2, Kelurahan LPDP 8.0. Mohon maaf jika kami selama ini ada kekurangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BPH yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Selanjutnya akan disampaikan LPJ oleh Divisi Pemberdayaan Manusia. Kepada Mbak Nafi, disilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terakses dengan jelas? Apakah suara saya sudah terakses? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menghadiri LPJ pada kesempatan kali ini. Saya mewakili divisi Divisi Pemberdayaan Manusia akan mempresentasikan terkait dengan mempertanggungjawabkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan program kerja yang divisi kami lakukan. Berikut merupakan personelnya dari divisi kami. Yang pertama saya sendiri Nafiatul Latifah, kemudian anggota saya ada Emma Aprilisa, kemudian Ronesius Otu, Agustiawan, Rugaya Tuanaya, Agung Prasetyo, dan Vivian Salelato. Program kerja yang kami lakukan pada kepengurusan kali ini yang pertama yaitu Welcoming Awardee 2022, kemudian sosialisasi dana penelitian dan sharing alumni, kemudian dialog entrepreneurship 2022, gathering pengurus kelurahan LPDP UNY 8.0 atau gathering award di 2021, 1 jam lebih dekat, dan yang terakhir curhat awardee. Yang pertama yaitu Welcoming Awardee 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan memupuk kebersamaan antar awardee. Kemudian sasaran dari program ini yaitu awardee LPDP UNY 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 di Teras Merapi Kaliurang, DIY. Kemudian program ini dijalankan oleh penanggung jawab yaitu Vivian Salelato dan Ronesius Otu dengan ketercapaian yaitu tercapai dengan baik. Dari target peserta 100 orang, peserta yang hadir ada 102 orang. Kemudian terkait dengan evaluasi pada program ini, untuk kedatangan bis terakhir itu ada keterlambatan sekitar 20 menit sehingga pelaksanaan pembukaan acara harus dimulai setelah mereka datang. Kemudian terkait dengan pembiayaan yaitu menghabiskan Rp9.891.008 dengan catatan seluruh dana berasal dari iuran peserta. Kemudian berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang ada di Teras Merapi. Yang kedua yaitu sosialisasi dana penelitian dan sharing alumni. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait peraturan terbaru pencairan dana disertasi dan tesis, serta pencairan insentif jurnal bersama Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP dan alumni UNY maupun alumni UIN Sunan Kalijaga. Program ini merupakan program gabungan yang dilaksanakan oleh Kelurahan LPDP UNY dan Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga yang dilaksanakan oleh saya dari UNY dan Mas Rashid dari UIN. Acara ini diselenggarakan pada hari Minggu, hari Ahad 6 November 2022 pukul 8 hingga 11.15 melalui Zoom meeting. Kemudian kegiatan ini tercapai dengan target peserta 80 orang, sementara peserta yang hadir ada 88. Evaluasi pada kegiatan kali ini, kegiatan akan lebih baik dan mencakup audiens lebih banyak jika dipersiapkan lebih dini, dan kedepannya mungkin bisa dilakukan dengan kerjasama bersama kelurahan-kelurahan yang lain. Jadi ada 3 kelurahan di Yogyakarta ini, dari UIN, kemudian UNY dan juga UGM. Jadi sosialisasi dana ini bisa tercover untuk seluruh kelurahan begitu. Untuk pembiayaan yaitu 800.000, tetapi dibagi 2 dengan kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, sehingga pengeluaran dari
kelurahan UNY yaitu 400.000. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk alumni dari UIN Sunan Kalijaga ada Mbak Khairiyah, kemudian untuk dari UNY ada Mbak Tenri. Selanjutnya yaitu dialog edupreneurship. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan praktek edupreneurship kepada seluruh audiens. Sasarannya seluruh audiens, tetapi ternyata meskipun tercapai, target peserta 75 orang itu tidak dapat terlampaui karena peserta yang hadir hanya 18 orang. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu 19 November 2022 pukul 8 hingga 11.30, tetapi sempat tertunda 15 menit karena peserta belum banyak yang hadir. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Dies Natalis Kelurahan LPDP UNY 8.0, tetapi ternyata masih belum banyak dihadiri oleh award LPDP, sehingga evaluasi ke depannya perlu dilakukan terkait dengan apakah materi ini menarik atau bisa dilakukan atau bisa disampaikan kepada seluruh awardee, atau apa yang perlu dilakukan terkait dengan kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini menghabiskan biaya Rp1.256.995. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan ini. Ada 2 pemateri. Yang pertama yaitu dari Mbak Via, kemudian yang kedua dari Mas Taufik. Selanjutnya adalah gathering pengurus kelurahan LPDP UNY 8.0 dengan tujuan untuk membangun hubungan yang erat antar pengurus dan kekuatan teamwork. Sasarannya yaitu seluruh pengurus yang dilaksanakan Sabtu 26 November 2022 di Desa Wisata Pelesari. Penanggung jawabnya yaitu Rugaya Tuanaya, dengan ketercapaian yaitu tercapai dengan baik, lancar hingga acara selesai. Namun dari target 39 orang pengurus yang hadir hanya 16 orang. Hal ini berkaitan dengan banyaknya teman-teman pengurus yang masih berada di luar kota, dan juga ada beberapa yang berhalangan hadir. Evaluasi dari kegiatan ini, pengumuman di-share sebaiknya 1 bulan sebelum kegiatan agar seluruh pengurus bisa mempersiapkan diri dan seluruhnya bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pembiayaannya menghabiskan biaya Rp2.590.000. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan dari catering pengurus ini. Selanjutnya yaitu 1 jam lebih dekat. Nah, 1 jam lebih dekat ini bertujuan untuk membahas topik terkait LPDP dengan pengurus kelurahan untuk memfasilitasi mahasiswa penerima program beasiswa. Sasarannya seluruh awardee yang dilaksanakan 4 kali dalam kepengurusan ini. Dari bulan Juli di hari Selasa 26 Juli dengan agenda perkenalan pengurus harian, kemudian Kamis 11 Agustus dengan agenda informasi pengajuan LA, living allowance, settlement allowance, dan juga book allowance. Kemudian Selasa 18 Oktober 2022 dengan agenda informasi pengisian laporan akademik, dan Kamis 17 November 2022 dengan agenda Q&A dengan para awardee. Dilaksanakan oleh Emma Aprilisa dengan ketercapaian tercapai dari target bulan Juli sampai bulan November atau Desember 2022, tetapi tidak terlaksana pada bulan September 2022. Evaluasi pada kegiatan ini perlu dilakukan perencanaan terkait dengan topik yang akan dibahas dan apakah harus mengundang narasumber dari luar untuk bisa memperdalam diskusi. Kegiatan ini tidak memerlukan biaya karena dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Kemudian berikut adalah dokumentasi dari kegiatan ini. Selanjutnya yaitu curhat awardee.
Curhat awardee ini bertujuan untuk memfasilitasi rekan-rekan awardee untuk berbagi cerita, berbagi keluh kesah ketika menjalani dunia perkuliahan, baik dari bidang akademik maupun non-akademik ya. Sekaligus juga sebagai konselor untuk memberikan saran atau solusi. Sasarannya seluruh awardee LPDP dan dilaksanakan setiap hari selama periode dan dilaksanakan oleh Agung Prasetyo. Tetapi untuk ketercapaiannya ternyata kurang optimal. Meskipun media sosial dan promosi telah dilakukan, tetapi tidak ada awardee yang melapor ke media sosial secara pribadi karena dilaksanakan melalui DM Instagram. Tercatat sudah ada 26 followers di Instagram @curhatawardee_UNY 8.0 dan ada respon positif dari warga LPDP UNY, tetapi masih belum ada yang melapor secara personal. Sehingga kedepannya sosialisasi bisa diperluas sehingga banyak awardee yang ingin bercerita. Ini adalah profil dari curhat awardee UNY 8.0 dan juga terkait dengan kampanye yang dilakukan, promosi yang dilakukan. Dan sekian laporan pertanggungjawaban dari divisi kami, Pemberdayaan Manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nafi dari Divisi Pemberdayaan Manusia. Selanjutnya kita ke Divisi Informasi dan Komunikasi kepada Ketua Divisi Infokom, Mbak Mirsya Adelia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini. Saya izin share screen ya, Mbak. Sudah muncul ya, Mbak? Bentar, masih belum. Baik, saya mulai ya. Ini ada suaranya apa ya? Apa ya? Ada, emang ada. Oh. Oke, baik. Hidup adalah pilihan, maka semuanya harus dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Divisi Informasi dan Komunikasi akan melaporkan kegiatan divisi kami selama periode di Kelurahan LPDP 8.0. Struktur divisi kami sebetulnya kami ada 6 anggota, namun 2-nya menyatakan mengundurkan diri seperti itu. Saya sendiri Mirsya Adelia selaku Ketua Divisi dan ada Ahmad Salehuddin, Anissa, dan Dia Raffi Bintang Matahari selaku staf divisi yang selalu setia menemani saya dimanapun dan kapanpun. Kemudian untuk program kerja kami selama 1 periode ini ada 3 hal. Simple memang, tapi sangat ribet. Yang pertama yaitu ada pengelolaan media sosial, di mana di sini kami fokus pada Instagram dan YouTube. Kemudian ada merchandise LPDP UNY 8.0 yang sangat bagus sekali. Kemudian ada pendataan database awardee LPDP dan alumni LPDP UNY. Kemudian untuk yang pertama terkait pengelolaan media sosial, Instagram dan YouTube, di sini untuk tujuannya sendiri memberikan informasi terkait kegiatan dan program kerja dari Kelurahan LPDP UNY. Selain itu juga memberikan informasi terkait kebutuhan dan keperluan untuk awardee LPDP UNY. Di mana sasarannya di sini awardee, non-awardee dan atau masyarakat luas. Di mana pelaksanaannya selama periode kelurahan, malah setelah LPJ ini masih ada tugas dari Divisi Infokom. Kemudian untuk penanggung jawabnya sendiri ada saya sendiri, kemudian ketercapaiannya media sosial kami rancang sedemikian rupa untuk dapat selalu memberikan informasi kepada seluruh awardee, alumni, dan masyarakat luas di luar LPDP UNY. Kemudian Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak
kami gunakan untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Sedangkan untuk YouTube, kami hanya mengupload video dokumentasi kegiatan dan juga video ucapan untuk memperingati Idul Fitri dan juga Dies Natalis Kelurahan LPDP yang ke-8 kemarin. Selanjutnya untuk evaluasinya, dari keterlaksanaan tersebut masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki dari program kerja ini, yaitu yang pertama, karena adanya miskomunikasi dengan beberapa divisi lain di Kelurahan LPDP UNY 8.0, sehingga banyak informasi terkait kegiatan maupun program kerja diberitahukan secara mendadak dan tidak terkoordinir. Kemudian yang kedua, kurangnya rancangan desain untuk video dan feed Instagram, selain informasi kegiatan dan program kerja, sehingga media sosial tidak dimanfaatkan lebih dari sekedar pemberitahuan kegiatan dan program kerja. Kemudian yang ketiga, kurang pengetahuan pengurus divisi informasi dan komunikasi tentang desain. Selanjutnya untuk dokumentasinya seperti ini ya. Bisa dilihat di Instagram dan juga untuk YouTube kita ada beberapa video yang kami upload. Selanjutnya tentang merchandise LPDP UNY, di mana tujuannya ini sebagai media branding awardi dan alumni, serta menjadi salah satu tanda pengenal bagi kami awardi dan alumni LPDP UNY. Sasarannya ini seluruh awardi dan alumni. Kemudian untuk pelaksanaannya kemarin dari September hingga November. Untuk PJ-nya ada Mas Ahmad sama Mbak Ica. Untuk ketercapaiannya sendiri sudah dibagikan kepada awardi dan alumni yang melakukan pemesanan merchandise dengan persentase 90% dan 10% belum mengambil merchandise, dan semoga yang ada di Zoom ini yang belum ambil merchandise bisa ambil ya teman-teman. Kalau enggak saya jual lagi. Kemudian untuk evaluasinya, setelah terlaksananya pemesanan dan pembagian merchandise, terdapat kendala yang perlu dipertimbangkan, yaitu keterlambatan dari pihak konveksi karena permasalahan internal. Karyawannya sakit, teman-teman. Kemudian sehingga banyak dari awardi dan alumni yang mendesak pembagian merchandise. Dan juga kualitas sablon yang belum maksimal, seperti itu. Kemudian untuk pembiayaannya sendiri, sudah tahu ya teman-teman, tadi sudah dibahas juga oleh ibu-ibu bendahara yang sangat cantik. Jadi kami menghasilkan dana 26.050.000 sekian untuk itulah. Dan ini di luar dari iuran. Kemudian untuk dokumentasinya seperti ini, desain-desainnya. Kemudian selanjutnya tentang pendataan database awardi alumni LPDP UNY. Di mana sasarannya ini, tujuannya sebagai sarana pengumpulan database awardi alumni LPDP UNY, kemudian menjembatani komunikasi antar awardi dan alumni LPDP UNY dalam satu wadah, yaitu grup Telegram, karena grup WhatsApp kan terbatas ya, hanya 200 sekian begitu. Kemudian untuk sasarannya sendiri, seluruh awardi dan alumni LPDP UNY. Untuk pelaksanaannya selama kepengurusan 8.0 dan akan dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya. Penanggung jawabnya sendiri ada Mbak Diar. Kemudian untuk ketercapaian database ini dilakukan melalui link berikut yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp dan story Instagram. Persentase ketercapaian untuk program kerja ini adalah 30%, karena baru dikirim kemarin ya, teman-teman. Mohon maaf saya lupa banget. Jadi untuk data ini sebetulnya sudah ada di awal kepengurusan, tapi saya lupa, mohon maaf. Kemudian untuk evaluasi sendiri, program kerja ini belum berjalan optimal karena penyebarluasan yang masih terbatas dan dilaksanakan di akhir periode kepengurusan. Ini dokumentasinya. Masih ada 38 respon. Dan kalau dilihat untuk di grup Telegram sekarang itu sudah ada 42 anggota. Begitu. Ini terakhir dari kami. Menurut Thomas Alva Edison, kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali saja. Kami dari Divisi Informasi dan Komunikasi mengucapkan sekian dan terima kasih dan mohon maaf selama satu periode ini. Dari kami, Sarangeu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Opa. Baik, terima kasih kepada Divisi Infokom atas LPJ-nya. Berikutnya ke Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Mbak Novia selaku Ketua Divisi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rini. Izin untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini sebagai perwakilan dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat akan menyampaikan hal-hal yang sudah kami kerjakan dalam satu periode di kelurahan ini. Ini teman-teman bisa melihat anggota dari kami. Di sini ada saya, Novia Fajar Masita, sebagai Ketua Divisi, kemudian ada Ardian Fahri, Gemala Kurbani, Anita, Avanda, Evan, dan juga Adha, staf yang selalu menemani saya. Oke, lanjut ini ke program kerja. Nah, sebenarnya kemudian ada berbagi berkah pertama, kemudian ada think globally dan juga act locally, dan yang terakhir adalah berbagi berkah. Yang pertama adalah Ramadan Ceria. Nah, pada kegiatan Ramadan Ceria ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat akhir bulan Ramadan, memberdayakan masyarakat melalui kegiatan kerjasama dan penelitian, serta menumbuhkan kebudayaan masyarakat untuk berbagi. Ya. Oh, ini. Kemudian sasarannya adalah anak-anak TPA di Desa Limbangan, Mojo Tengah, Wonosobo. Acara ini dilaksanakan secara hybrid ya teman-teman. Waktunya pada tanggal 23 sampai 25 April 2022 dari pukul 15.30 hingga buka puasa. Bertempat di TPA Desa Limbangan, Mojo Tengah, Wonosobo, dan juga Zoom meeting. Penanggung jawabnya dipegang oleh Mas Asabik Yudi Avanda dan juga Mbak Gemala Kurbani. Ketercapaian dari acara ini yaitu dihadiri oleh 60 anak TPA di Desa Limbangan, 10 panitia dan juga pengajar TPA, Lurah LPDP 7.0, Lurah LPDP UPI, Lurah LPDP UNY 8.0, dan juga seluruh panitia pelaksana di Kelurahan 8.0 LPDP UNY. Kehadiran Kak Jesse Muhammad Hasan itu sebagai pembicara pada acara tersebut juga menambah semangat peserta untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Semua peserta antusias mengikuti kegiatan dengan baik sehingga acara berjalan dengan lancar dan juga. Untuk evaluasi pada acara ini yaitu waktu persiapan yang cukup singkat karena kurang lebih 10 hari dari disahkannya program kerja divisi. Jadi kejar-kejaran waktu ini. Kemudian kendalanya adalah jaringan internet ketika menyiarkan langsung melalui live Instagram. Karena dilaksanakan dengan hybrid, jadi kita menyiarkannya juga secara online melalui live Instagram. Sumber dana pure dari Kelurahan LPDP UNY sebesar Rp1.994.500. Next, ada acara berbagi berkah yang pertama. Tujuannya adalah sebagai salah satu wujud rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan berkah Allah, sekaligus kepedulian terhadap sesama, khususnya untuk anak-anak yatim piatu dalam suasana peringatan Hari Anak. Sasarannya adalah anak-anak di Panti Asuhan Nur Hidayah, Kelurahan Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Waktu pelaksanaannya yaitu 31 Juli 2022 pukul 8 sampai pukul 12, tempatnya di Panti Asuhan Nur Hidayah.
dan juga dilaksanakan secara Zoom meeting karena ini juga hybrid. Nah, acara ini juga bekerja sama dengan komunitas sedekah bulanan, yaitu dengan memberikan kontribusi sebesar 40 paket makan siang. Penanggung jawab pada acara ini adalah Mas Adrian Fahri. Ketercapaiannya adalah dihadiri oleh 30 anak yatim piatu di Panti Asuhan Nur Hidayah, 5 panitia berbagi berkah, 2 orang dari komunitas sedekah bulanan, Lurah LPDP UNY, Lurah LPDP Uinsuka, dan seluruh panitia pelaksana dari Kelurahan 8.0 LPDP UNY. Dengan kehadirannya Kak Nur Fadilah Sani, SPD, sebagai pendongeng dalam acara tersebut, hal ini menjadikan suasana terasa ceria dan juga meriah. Anak-anak merasa terhibur dan senang sekali dengan kehadiran kakak-kakak panitia. Untuk evaluasinya, terkendala jaringan internet ketika menyiarkan langsung melalui live Instagram. Untuk beberapa acara yang hybrid, kita kendalanya adalah di jaringan internet. Untuk pembiayaan, kami ada 2. Jadi yang pertama dari hasil donasi, yaitu Rp2.600.000, kemudian dari Kelurahan LPDP Rp550.000 dengan total Rp3.150.000. Next adalah kegiatan Think Globally dan Act Locally. Dengan rangkaian ada Talkative with Native, wakaf buku, dan juga perbaikan fasilitas ibadah. Tujuannya untuk Talkative with Native untuk menjaga keberlangsungan keberlangsungan Taman Baca Binaan Kelurahan LPDP UNY, yaitu Rumah Baca Inspirasi Ruby yang terletak di Bantul. Kemudian meningkatkan minat baca literasi dan budaya gemar membaca pada anak-anak usia SD sampai SMA di Pondok Bilingual Karangmojo. Dan meningkatkan motivasi untuk meraih cita-cita dan semangat belajar bahasa Inggris pada santri-santri di Pondok Bilingual Karangmojo. Untuk sasarannya yaitu anak-anak santri usia SD sampai SMA di Pondok Bilingual di Desa Binaan tersebut. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2022 pukul 7 sampai 12. Bertempat di Pondok Bilingual Karangmojo, Bantul, Yogyakarta. Penanggung jawabnya di sini dipegang oleh 3 dari divisi kita, yaitu Mas Adha Hujatul Latif, kemudian Mbak Eva Nurdian Witanti, dan juga Mbak Anita. Ketercapaiannya, seminar motivasi disampaikan oleh Saudara Muhammad Sabar Prihatin, kemudian Talkative with Native, kita mengundang 2 natif, disampaikan oleh Paulina Korninkova dan juga Brenda Sofiali Rodriguez. Wakaf buku dari donasi para donatur dan juga 3 sponsor, yaitu Penerbit Duta, Spirit Nabawiyah Community, dan juga Forum Edukasi. Untuk perbaikan fasilitas ibadah dan juga fasilitas belajar ya di sini dilakukan dengan memberikan bangku baca untuk Ruby yang merupakan donasi dari para donatur. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 anak atau santri dari Pondok Bilingual Karangmojo, 1 tamu undangan dari Pondok Bilingual yaitu Pak Sobi, kemudian 3 pengisi acara. Lurah LPDP 8.0 dan seluruh panitia pelaksanaan. Kemudian evaluasi dari acara ini yaitu lokasi Ruby atau desa binaan yang cukup jauh dari UNY sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup banyak dan juga waktu yang cukup lama juga. Untuk penentuan waktu agenda ini harus disesuaikan dengan pihak pondok karena berbenturan dengan acara ziarah seperti itu. Pembiayaan untuk agenda ini dari 2, yang pertama itu dari hasil donasi sejumlah Rp2.376.128 dan LPDP UNY yaitu Rp3.695.000 sehingga total yang didapat yaitu Rp6.071.128. Yang terakhir ini adalah acara berbagi berkah kedua, ini acara tentatif yang diinisiasi oleh teman-teman dari Awardi LPDP Angkatan 2022. Tujuannya untuk menyalurkan donasi para awardi dan para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjadi salah satu bentuk pengabdian siswa LPDP UNY kepada negara. Sasarannya yaitu anak-anak disabilitas dan yatim piatu di Yayasan Sayap Ibu, dan orang yang membutuhkan seperti orang jalanan, pengemis, dan juga pemulung.
Pelaksanaannya untuk donasi untuk anak-anak yatim yang dilaksanakan di Sayap Ibu itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 hari Minggu. Kemudian untuk pelaksanaan berbagi nasi itu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yaitu di sekitar kampus UNY sampai arah Tugu Yogyakarta. Tanggung jawabnya itu Mas Yopi Malagola and Friends. Kemudian ketercapaiannya kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dengan peserta 60 orang terdiri dari 25 award di LPDP UNY, 35 pengurus serta anak-anak Yayasan Sayap Ibu. Selanjutnya kegiatan berbagi nasi berjalan dengan lancar dengan membagikan 100 bungkus nasi kepada orang-orang jalanan. Evaluasinya, kurangnya perencanaan dalam kegiatan dan penguatan untuk mencari donasi karena waktu yang terbatas juga ini teman-teman. Kemudian pembiayaannya pure berasal dari donasi award di LPDP UNY dan umum dengan jumlah donasi Rp5.600.000. Berikut kami tampilkan dokumentasi pada Ramadan Ceria. Sebelah kita teman-teman bisa melihat itu live IG yang disiarkan oleh Mbak Gemala dan juga Mas Yuda Avanda. Kemudian yang berbagi berkah pertama ini juga kita laksanakan secara hybrid, tapi sebelum itu kita juga ada acara ngopi ya, ngobrol perkara berbagi. Nah sebelum menuju ke acara kita sudah chit-chat dulu dengan kakak-kakak yang dari komunitas sedekah bulanan. Ya. Next ada Think Globally dan juga Act Locally. Nah ini karena kami harus memberikan beberapa donasi yang cukup banyak sehingga kami juga membuka kelas draw faces and sharing session. Nah seperti itu. Alhamdulillah juga ada tambahan sehingga banyak buku dan juga meja yang bisa kami sampaikan amanahnya untuk teman-teman di Pondok Bilingual Karangmojo. Ini pembicaranya ya Mas Sabar ini, kemudian ini dari volunteernya, ini namanya saya lupa. Ya ini Paulina dan juga ini Brenda. Nah ini teman-teman yang mendapatkan buku dan ini teman-teman yang ada di sana santri putra dan juga santri putri dan sebelah sini adalah 6 meja yang alhamdulillah bisa kami sampaikan amanahnya kepada teman-teman yang di sana. Nah ini adalah acara berbagi berkah yang kedua season 2 ini di Panti Asuhan Sayap Ibu. Ini teman-teman awardi. Nah, ini yang acara malam untuk berbagi nasi. Baik, sekian dari kami. Divisi Pemberdayaan Masyarakat, kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Novia dari Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Penelitian dan Pengembangan kepada Mbak Dewi Natalia Marpaung, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mustia. Izin share screen, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan hari ini untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya kami dari Divisi Penelitian dan Pengembangan. Di sini untuk struktur divisi kami, sebenarnya kami itu terdiri dari 6 orang, tetapi yang aktif itu hanya saya, Mbak Feby Permatasari, dan yang terakhir itu ada Umar Yampap. Memang tidak terlalu aktif, tapi kemarin dalam kegiatan seminar beliau ikut membantu seperti itu. Oke, di sini untuk program kerja kami ada 2, yaitu
webinar mengenai penulisan artikel jurnal Tembus Scopus dan juga pelatihan. Pelatihannya di sini adalah pelatihan Mendeley. Untuk program kerja yang pertama itu adalah penulisan artikel jurnal. Di sini untuk kegiatan tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menulis artikel agar tembus Scopus dan juga tips dan trik agar jurnal yang ditulis itu diterima dan dipublikasikan di jurnal Scopus, di mana hal ini merupakan persyaratan bagi mahasiswa S2 dan S3 untuk kelulusan. Dan untuk sasarannya di sini, sasarannya adalah alumni LPDP, awardee LPDP S2 dan S3, dan juga khalayak umum. Untuk pelaksanaannya sendiri dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022, waktunya 8.30 sampai 12 WIB, dan ini dilakukan lewat virtual yaitu menggunakan Zoom meeting. Dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Untuk ketercapaiannya dihadiri sebanyak 110 orang. Dan untuk evaluasinya ini, waktu dalam persiapan kegiatan sebelum mulai harus lebih diperhatikan karena memang sebagai panitia kita harus standby terlebih dahulu untuk kayak admit beberapa peserta dan tidak ada hektik gitu. Kemudian ini terkendala jaringan internet saat proses penyajian materi ini umum ya, umum yang terjadi pada saat Zoom meeting gitu. Dan untuk pembiayaannya itu adalah sebesar 1.150.000. Dan ini adalah dokumentasi yang dalam kegiatan itu, di mana di sini juga terlihat pematerinya dan juga beberapa peserta dan materi yang disampaikan. Untuk proker kerja kami yang kedua yaitu pelatihan Mendeley. Dan untuk keterlaksanaannya ini terlaksana dengan baik dan tujuannya adalah memfasilitasi mahasiswa S2 dan S3 dalam melakukan sitasi yang benar dan penulisan daftar pustaka yang benar, dan juga untuk bagi awardee dan juga umum gitu untuk mengetahui manajer referensi untuk bagaimana kita mendapatkan beberapa referensi yang baik dan bisa kita simpan dalam Mendeley seperti itu. Sasarannya masih sama, yaitu alumni, awardee LPDP, dan juga umum. Ini dilakukan juga di hari Sabtu, di hari yang sama, yaitu 12 November 2022 ya. Ini 2023, mohon maaf. Kemudian waktunya itu 8.30 sampai 12 WIB masih dilakukan di Zoom meeting. Penanggung jawabnya ini sendiri kami berdua, yaitu Mbak Feby dan saya. Untuk ketercapaiannya itu kita hanya menjaring 60 orang. Terdapat di akhir ya, di akhir kegiatan itu 60 orang. Mungkin beberapa kendala yang terjadi itu di sini evaluasi yang kami lakukan itu waktu kegiatan dimulai itu ditunda sampai 10 menit dikarenakan kita harus menunggu peserta, kita untuk target 20 peserta dulu baru dimulai kegiatan seperti itu. Kemudian ini adalah hal yang paling umum dan sering terjadi dimanapun begitu ya. Terkendala jaringan internet saat proses penyajian materi masih sama. Bahkan juga pemateri kelempar dari ruang Zoom. Kemudian di sini untuk evaluasi yang terakhir itu perlu kerjasama seluruh divisi untuk share kegiatan yang dilakukan, baik itu bukan hanya dari divisi kami, mungkin juga dari divisi-divisi lain yang melakukan kegiatan lewat Zoom. Kita perlu berpartisipasi untuk share ke orang-orang gitu, supaya mungkin jumlah dari peserta itu lebih banyak. Untuk pembiayaannya sendiri, biayanya hanya 650.000. Ini dikarenakan pemateri berbaik hati karena dibujuk kami itu tidak memiliki terlalu banyak dana seperti itu. Akhirnya beliau menyanggupi untuk dikasih hanya 500.000. Dan ini beberapa dokumentasinya. Tapi memang nggak semua, tapi hanya mewakili saya buat di sini. Oke, sekian dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi dari Divisi Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya, divisi terakhir yaitu Divisi Bakat dan Minat yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Mbak Sofi. Kepada Mbak Sofi disilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Rini selaku moderator dan teman-teman semuanya. Di sini saya Sofia Mafiroh yang mewakili dari Mas Rizal ya. Jadi untuk koornya sebenarnya Mas Rizal. Nah, pada divisi bakat dan minat ini kami terdiri dari saya Sofia Mafiroh, Mas Rizal selaku koor, Mbak Andi Nur Alfia, Mbak Erin Nita, Mbak Kurnia Dwi Jayanti, Mas Musinin, dan Mbak Nafisa. Alhamdulillah kami semuanya aktif untuk mengikuti beberapa kegiatan yang telah terlaksana. Nah, untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan lomba puisi, di mana pada kegiatan lomba puisi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2022. Nah, jenis pelaksanaannya itu online menggunakan akun sosial media berupa Instagram. Pesertanya yaitu Awardi LPDP UNY. Ini merupakan dokumentasi dari lomba puisi yang telah diupload di Instagram Awardi LPDP UNY. Kemudian untuk laporan keuangannya kami menghabiskan sebanyak 761.500. Dengan dokumentasinya, ini ada dokumentasi yang pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3 yang telah disampaikan pada saat acara Welcoming Award Day di Merapi. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Fat Badminton, di mana di sini dilaksanakan selama 2 minggu sekali atau selama 1 bulan 2 kali. Nah, pelaksanaannya ini gornya itu pindah-pindah ya teman-teman. Jadi pada hari Jumat 16 September 2022 ini di lokasi di Gor Real Badminton Babarsari sebanyak 14 orang. Pada tanggal 16 bulan 10 ini di Gor Serbaguna Bakti Warga di Situran ada 10 orang. Kemudian pada tanggal 30 ada 13 orang di Gor Marga Jaya bersama Kelurahan UGM. Dan pada tanggal 13 bulan 11 2022 berjumlah 20 orang di lokasi Gor Ngeropoh, dan pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2022 ini ada 8 orang di Gor Marga Jaya bersama Kelurahan UGM dan UIN Sunan Kalijaga. Jadi kami itu berkolaborasi dengan Kelurahan UGM dan UIN ketika melakukan kegiatan Fat Badminton. Untuk laporan keuangan, jadi di sini kita ada beberapa sumber dana, terkadang iuran peserta, juga terkadang kami tidak membayar sewa lapangan karena udah di backup sama Kelurahan UGM. Begitupun juga gantian gitu untuk sewa lapangan dan lain-lain. Jadi kadang Kelurahan UGM, kadang dari kami seperti itu. Ini untuk dokumentasinya. Ini gabungan dengan Kelurahan UGM. Banyak ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah kegiatan LPDP UNY Got Talent. Jadi kegiatan ini dengan tema persembahan untuk Indonesia, tempatnya di Pendopo Teja Kusuma FBS UNY yang terlaksana pada tanggal 5 UNY. Nah, pada pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa rentetan acara karena ini kegiatannya offline, jadi ada persiapan kepanitiaan, terus ada pendaftaran peserta, kemudian ada technical meeting, penjurian, penampilan peserta, dan langsung pengumuman juara pada waktu itu. Untuk dana yang dibutuhkan pada acara LPDP UNY Got Talent ini sebanyak Rp3.554.300 dengan penerimaan dana berasal dari dana kelurahan LPDP UNY, donatur perorangan, jadi ada donatur, kemudian kami juga mendapatkan sponsor dari Jogja Translator yang sebanyak uang tunai 500.000 dan voucher 10 lembar yang bernilai 500.000. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan acara LPDP UNY Got Talent yang telah diikuti beberapa awardee dan kepanitiaan yang sangat keren. Nah, kemudian kegiatan yang terakhir dari divisi kami adalah kegiatan turnamen badminton. Pada kegiatan mini turnamen ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022
Sasarannya yaitu mahasiswa ongoing award di LPDP UNY dengan pengeluarannya sebesar 1.095.000. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan mini badminton. Sekian dari kami. Maaf apabila dari divisi bakat dan minat ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada seluruh pengurus kelurahan LPDP UNY 8.0 yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik dari BPH, yaitu Lurah, Sekretaris dan Bendahara, dan juga Divisi Pemberdayaan Manusia, Divisi Infokom, Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, dan juga Bakat Minat. Selanjutnya ada sesi tanya jawab jika seandainya warga kelurahan ingin menanyakan hal-hal terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan. Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup, tapi sebelum ditutup boleh kita dokumentasi sebentar. Mungkin kepada teman-teman bisa open cam dan minta tolong untuk tim Infokom untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Boleh teman-teman untuk Infokom, Mbak Ria, Mbak Alvin, Mbak Dewi. Mbak Ria siapa? Mbak Ria. Kepada tim Infokom saya serahkan untuk dokumentasi. Ada Mbak Kunti, Mbak Dewi, boleh on cam dulu yuk. Sudah? Yuk, berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Terakhir ya. 1, 2. Mbak Diar mukanya nggak ada Mbak sini. Lagi Mbak Diar, Mbak Di. 1, 2, 3. Yeay, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan LPJ tahun ini. Semoga apa yang kami lakukan setahun ini bisa bermanfaat untuk kelurahan LPDP UNY, dan semoga juga kedepannya di tangan lurah yang baru yang siang ini akan terpilih akan lebih baik, karena harapannya pemimpin baru bisa membawa kolaborasi yang lebih maju. Kami dari Kelurahan 8.0 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan program kegiatan ada kekurangan dalam 1 tahun ini dalam melayani teman-teman awardee. Kami mohon maaf. Susah sekali untuk menutupnya, tapi harus ditutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengumuman. Sampai jumpa di pengumuman lurah terpilih ya, Mbak Rini Di ya. jam Pukul 13.30. waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Terima kasih.